Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Warga Banjar Gulingan di Desa Antosari, Kecamatan Selemadak Barat, Kabupaten Tabanan, memasang spanduk yang berisi ungkapan protes terhadap proyek jalan tol Mengwi Jembrana yang dinilai tidak jelas. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Badung naik dibandingkan tahun lalu. Kompetisi pushbike untuk anak-anak digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan wisata Kuta Badung. Warga Banjar Gulingan di Desa Antosari, Kecamatan Selemadak Barat, Kabupaten Tabanan, memasang spanduk yang berisi ungkapan protes terhadap jalan tol Mengwi Jembrana yang mereka nilai tidak jelas. Rencana proyek tol Jagat Kerti yang melintasi daerah mereka, namun hingga kini belum juga dibangun. Jalan tol ini panjangnya sekitar 92 km dari wilayah Kabupaten Badung hingga ke Kabupaten Jembrana. Bila proyek ini berjalan, ada 54 warga yang akan mendapat ganti rugi karena proyek ini membutuhkan lahan seluas 45 hektar. Warga awalnya mendukung proyek tol ini, namun karena tidak jelas lahannya akan dibebaskan dan sudah dipatok, akhirnya dipergunakan kembali untuk bercocok tanam. Sekarang kami memasang baliho ini karena kami kemarin sudah mengirim surat ke beliau Bapak Gubernur kurang lebih 2 minggu, 3 minggu yang lalu, belum ada jawaban secara pasti dari Bapak Gubernur. Dari awal sudah dinyatakan sertifikat itu tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan lahannya dan tidak boleh pakai agunan. Kami sudah siap itu. Seandainya ini prosesnya berlangsung cepat, dalam artian prosesnya berjalan terus, ini kan mandak situasinya. Entah berapa lama mandak, kami juga tidak tahu. Itulah makanya kami bertanya seperti ini sekarang. Warga Banjar Gulingan masih berharap Gubernur Bali Wayan Koster bisa memastikan kejelasan proyek tol ini. Karena jika proyek tidak jadi, warga meminta pemerintah mencabut patok sehingga sertifikat hak milik bisa mereka agunkan ke bank. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. KMP Trisna Dwitya Rabu malam kandas di perairan dangkal Pelabuhan Gilimanuk Jembrana. Saat kejadian, arus di Selat Bali sangat kencang, disertai gelombang laut yang tingginya sekitar 3 meter. Nahkoda kapal Tri Anada Basma Bimantara tidak bisa mengendalikan kapal sehingga terseret arus hingga bergerak mendekati dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk. Seluruh penumpang tidak menyadari kapal yang mereka tumpangi kandas. Akhirnya mereka berhasil dievakuasi Satuan Pol Air Polres Jembrana. Ya kandas mas, yang sebelah kiri itu sudah nyentuh di karang. Gitu. Ya setelah itu ya tunggu lama, udah lama, kemungkinan sudah tidak bisa gerak, intinya dicarikanlah untuk evakuasi penumpang untuk dibawa. Takutan nggak Pak orang-orang dievakuasi itu Pak? Ada nggak ibu-ibu atau bayi di? Bayi tidak ada, ibu-ibu ada. Ketakutan nggak ibu-ibu itu? Ya namanya orang nggak tahu ya, naik itu naik bootnya itu ya. Agak susah berarti naik boot. Saya aja juga takut, namanya ada air di sampingnya. Kapal sudah berhasil sudah bergeser dari tempat kandas. Itu faktor memang kemarin tadi malam itu cuaca agak kurang bagus. Jadi sempat juga pelabuhan tutup sementara itu. Untuk evakuasi penumpang itu dilaksanakan dari Pol Airun. Dan untuk kendaraannya masih di kapal. KMP Trisna Dwitya mengangkut 25 penumpang dan 18 unit kendaraan.
Untuk sementara, kapal ini tidak bisa beroperasi karena harus menjalani pemeriksaan oleh instansi terkait. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. KMP Trisna Dwitia yang kandas Selasa kemarin di perairan dangkal Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana masih menjalani pemeriksaan. Koordinator Satuan Pelaksana Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD Pelabuhan Gilimanuk, Inyoman Agus Sugiyarta mengatakan, pemeriksaan dilakukan sebelum kapal sandar dan bongkar muat. Marine Inspektor memeriksa bagian bawah kapal yang kandas di atas pasir dan karang. Dan dari hasil pemeriksaan, kapal kandas karena cuaca saat itu sangat buruk. Rencananya KM Trisna akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Pelabuhan Ketapang. Kita koordinasi dengan Nakoda dan KKN, dan kita sudah proses pemeriksaan untuk di mesin dan juga untuk di bawah air nanti ada penyelaman. Hasil sementara apa Pak? Yang mungkin penyebabnya itu murni cuaca? Kalau saat ini karena saya belum selesai pemeriksaan karena cuaca sih. Ya, karena cuaca. Dan mudah-mudahan ya nggak ada yang lebih bermasalah lagi. Ya. Ya. KMP Trisna Dwitia Rabu kemarin terseret arus dan angin yang kencang hingga kapal tidak terkendali dan akhirnya kandas di Selat Bali, tepatnya sekitar 1,5 mil dari Pelabuhan Gilimanuk. Seluruh penumpang kapal selamat dan langsung dievakuasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Pandemi COVID-19 berakhir, namun kecelakaan lalu lintas meningkat. Dari hasil operasi Patuh Agung 2023 yang digelar Polres Badung selama 10 hari, jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Badung naik dibanding tahun lalu. Satlantas Polres Badung mencatat hingga 10 hari operasi Patuh, sudah terjadi 17 kali kecelakaan lalu lintas, naik 2 kali lipat dibanding sebelum pandemi, dengan korban jiwa 3 orang. Semenjak pandemi berakhir, kegiatan masyarakat kembali normal dan lalu lintas mulai padat, namun tidak diimbangi dengan disiplin berkendara, seperti tidak menggunakan helm atau memakai helm yang tidak standar. AKBP Teguh Priyowasono Kapolres Badung mengatakan, polisi akan terus mensosialisasikan keselamatan dan disiplin berkendara dan dibarengi penegakan hukum. Masih saya helm. Tadi ditegurnya apa kesalahannya? Memakai helm yang nggak SND. Nggak SND ya? Ya, nggak standar. Ya, semoga masyarakat semua menggunakan helm yang ber-SND. Ini kan juga berdasarkan ANEP juga bahwa untuk periode yang sama di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 ini memang ada peningkatan kejadian laka lantas ya. Ini pengaruh dari pada saat tahun 2022 ini masih COVID-19, di mana ada pembatasan kegiatan masyarakat, mobilitas masyarakat, sehingga pada saat itu kejadian lakanya tidak terlalu banyak, sehingga di tahun ini di mana sudah berlalu pandemi, ya, maka kegiatan masyarakat sangat tinggi sekali, ya, sehingga berakibat dari adanya laka lantas yang cukup banyak juga. Operasi Patuh Agung mulai berlaku sejak 10 Juli lalu dan akan berakhir pada 24 Juli mendatang. Selama operasi, petugas menyasar sejumlah pelanggaran yakni berkendara motor tanpa helm, melawan arus lalu lintas, melanggar rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Mulyadi yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung akhirnya ditangkap. Bila tidak, sepeda motor Anda mungkin menjadi sasaran berikutnya.
Pekerjaannya sebagai pemulung ternyata hanya kedok. Pria berusia 46 tahun ditangkap karena mencuri sepeda motor di sejumlah lokasi di Bali. Ia ditangkap 29 Juni lalu di Jalan Tukat, Badung, Denpasar. Polisi terpaksa menembak kakinya karena melawan. Pelaku terakhir menggasak sepeda motor korban di kawasan Taman Pancing, Denpasar. Belakangan terungkap pelaku sebelumnya juga beraksi di 5 lokasi berbeda selama 4 bulan terakhir. Sepeda motor yang diincar biasanya yang tidak terkunci, lalu dijual di pasar loak seharga Rp600.000 dan uang hasil penjualan digunakan untuk menghidupi keluarga. Melakukan kejahatan sekalipun, tapi ini TKP-nya ada banyak. Kemudian banyak dari lokusnya adalah di Pemogan, kemudian Taman Pancing, Panjer, itu pelakunya. Pekerjaan pelaku sebenarnya mengambil barang rongsokan. Kemudian yang berhasil kita amankan adalah 2 kendaraan sepeda motor tersebut. Kemana dijual, yaitu ke pasar loak dan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian pasal yang disangkakan adalah 362 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Selatan. Ia diancam pidana selama 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.